Pesona Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budaya, apa kabar? Senang sekali kali ini kita hadir bersama dengan Anda sekalian dalam acara podcast Bincang Budaya di episode pertama di tahun 2025. Saya Angas Arga, tidak sendirian di studio podcast kali ini. Sudah hadir narasumber kita yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Cahyo Sulistianingsih SOS. Halo Bu, apa kabar Bu? Biasanya ini dipanggil Bude Cahyo. Di mana-mana orang udah pada tahu ya. Bude, sehat-sehat? Amin, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. 2025 ini akan lebih meriah dan lebih seru lagi ya. Semoga untuk kebudayaan kita ya. lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Nah ini Bude, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu prestasi kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Ini langsung saja nih ya, karena Bude adalah Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan. Ini apa saja nih Bude yang sudah kita raih selama 2024 ya Bude ya? Iya. Ya. Ya, untuk 2024 mungkin tahun yang sangat membanggakan ya untuk bidang kebudayaan. Kenapa? Karena di tahun 2024 kita berhasil meraih prestasi yang sangat luar biasa bagi kebudayaan, yaitu Anugerah Kebudayaan Indonesia. Itu kategori pemerintah daerah. Wah, gitu ya. keren. Dan satu lagi juga ada Cagar Budaya Nasional yang berhasil ditetapkan, yaitu kawasan Percandian Bumi Ayu. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya bagi kita untuk capaian kebudayaan begitu. Dan kita juga sudah mendapatkan warisan budaya tak benda. Meskipun tahun ini baru 1, tapi totalnya kita sudah mendapatkan 50 warisan budaya tak benda Indonesia. Wah, keren. Nah ini Bude, ini nih Sobat Budaya, nih kita lihat di tengah kita nih udah ada Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pemerintah daerah tahun 2024 yang luar biasa menjadi kebanggaan kita ya Bude. Nah Bude, apa saja sih menjadi kriteria dalam pemilihan kita mendapatkan Anugerah Kebudayaan Indonesia ini Bude? Ya, AKI atau Anugerah Kebudayaan Indonesia ini merupakan anugerah yang diberikan untuk pemerintah daerah di bidang kebudayaan, dan anugerah kebudayaan untuk pemerintah daerah ini diberikan atas kompetensi, kontribusi, dan prestasi pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan khususnya kebudayaan Indonesia begitu. Oke, Ya. jadi banyak aspek ya Bude ya. Ya, dan AKI ini kenapa bisa kita mendapatkan verifikasi langsung AKI, karena biasanya AKI kategori pemerintah daerah itu kan diusulkan, tapi untuk tahun 2024 itu pengecualian. Jadi AKI untuk 2024 kategori pemerintah daerah ini dinilai oleh pusat karena kontribusi dan prestasi pemerintah daerah di bidang kebudayaan, khususnya dinilai dari nilai PPKD, salah satunya. Dan kebetulan karena PPKD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023 itu mendapat nilai A, dan itu salah satu bentuk kenapa kita menjadi salah satu yang dinilai. Dan alhamdulillah kita mendapatkan predikat tersebut meskipun kita mendapat kategori perak. Jadi untuk pemerintah daerah ini ada kategori provinsi, kabupaten kota, itu kabupaten dan kota ya. Dan untuk provinsi itu ada 6 yang mendapatkan AKI, yaitu emas, perak, dan perunggu. Kita dapat perak ya? Kita dapat perunggu, maaf, dapat perunggu. bukan perak, perunggu. Ya, dan ya meskipun perunggu, kita menjadi salah satu bagian ya, dari 38 provinsi ya, yang kita yang belum tentu kita 5 tahun yang akan datang akan mendapatkan ini begitu. Betul sekali. Ini prestasi yang luar biasa bagi kita. Itu tentunya. siapa aja nih Bude, kalau boleh tahu provinsi mana aja nih yang jadi? Kalau yang mendapatkan ini provinsi ini ada 6 provinsi, itu ada emas itu didapatkan oleh Kepulauan Riau, Bali, Jogja, dan DIY. Memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Dan yang untuk perak itu Sumatera Barat, sedangkan Sumatera Selatan mendapatkan anugerah perunggu. Satu-satunya ya, berarti bisa naik nih, kita nanti bisa naik. Ya, semoga nanti beberapa tahun yang akan datang kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Betul. Tentunya begitu. Kalau boleh tahu Bude, ini adalah penghargaan yang keberapa kali nih kita terima, atau baru pertama kali kita mendapatkan? Ya, untuk AKI itu biasanya kita memang mengusulkan. Jadi AKI untuk beberapa kategori. Jadi ada kategori
pelestari, maestro, pelopor, pembaharu, dan pemerintahan daerah itu biasanya diusulkan. Jadi seandainya Provinsi Sumatera Selatan mau mengusulkan apa begitu. Tapi untuk tahun 2024 ini pengecualian, karena kita tidak mengusulkan, kita sudah terverifikasi. Dan verifikasi itu dilakukan 2 kali ya. Pertama itu di bulan awal Agustus, dari Pak Panitia itu verifikasi ke Prof Sumsel itu melalui Bapeda, dan yang kedua itu bulan Oktober kita diverifikasi lagi langsung ke dinas kita dan langsung ke tempat-tempat ruang-ruang publik yang biasanya kita beraktivitas budaya seperti di museum, di taman budaya gitu, dan itu kita langsung diliput di situ untuk melihat apa aktivitas yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kebudayaan yang sudah dilakukan. Luar biasa. Jadi di tahun 2000 sampai ke tahun 2024 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan di Sumatera Selatan ya. Iya, begitulah. Kalau untuk kota dan kabupaten sendiri, kita juga ada yang mendapatkan nggak, Budi? Ya, kebetulan kota dan kabupaten kita juga mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia. Jadi untuk kategori kabupaten itu ada 10, salah satunya yang mendapatkan di kita adalah Musi Banyuasin dengan kategori perak, dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu untuk kategori kota dengan predikat sama perak begitu. Wah, keren. Berarti ini ada tidak terlepas dari bimbingan dari Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan ya, Budi ya. Yang jelas kan kita tidak bekerja sendiri dalam pencapaian sesuatu, apalagi untuk kebudayaan. Mesti ada beberapa sektor yang kita harus menjalin kerjasama. Harus diperlukan link yang kuat untuk memajukan sebuah kebudayaan, begitu. Baik dari instansi, masyarakat sendiri, pelaku seni, dan juga kabupaten kota, dan kita juga bekerja dengan BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Itu kan juga salah satu mitra kita dalam memajukan kebudayaan. Dan sangat aktif sekali membantu ya, Budi ya. Nih, Budi ngomong-ngomong tentang kemajuan kebudayaan nih, Budi. Ini kan saya sedikit bocoran ya, Sobat Budaya. Ada 10 aspek ya, Budi ya? Objek, 10 objek, yaitu adat istiadat, manuskrip, tradisi lisan, ritus, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni dan bahasa. Nah, dari ke-10 objek kemajuan budaya ini, apakah Sumatera Selatan itu sudah memiliki semua atau bagaimana nih? Kalau namanya objek pemajuan kebudayaan itu adalah kalau kebudayaan kan ada tangible, intangible. Nah, kebudayaan yang intangible ini semuanya tercakup di 10 objek kemajuan kebudayaan. Jadi kayak manuskrip, kita jelas punya manuskrip atau naskah-naskah kuno. Tradisi lisan, kita kuat sekali dengan tradisi lisan. Seperti kita punya serambi, punya gurita, banyak ya, Batang Hari 9, itu semuanya tercakup dalam tradisi lisan atau sastra tutur. Adat istiadat, luar biasa sekali adat istiadat Sumatera Selatan, dari adat perkawinan, adat sangat kental ya. Iya, upacara-upacara yang lainnya seperti sedekah balak, sedekah rame, adat ngidang dan segala macam. Ada juga ritus ya. Ritus itu apa, Budi? Ritus itu juga seperti ada, tapi dia lebih ke ritual. Jadi kalau mungkin kita ada yang namanya tadi adat sedekah balak, di situ ada tradisinya yang bagaimana itu ada upacara adatnya begitu ya. Ada juga selain ritus pengetahuan tradisional. Bagaimana kalau Sumatera Selatan ini, apalagi sekarang lagi musim durian ya, terkenal dengan duriannya. Bagaimana cara membuat tempoyak? Nah, ini pengetahuan tradisional ya, yang itu dipunyai oleh masyarakat Sumatera Selatan. Bagaimana durian menjadi lempok? Itu contohnya. Kalau permainan tradisional kita banyak sekali tentunya. Mungkin kalau Angga dulu waktu kecil apa mainnya? Apa ya, patak lele ya? Patak lele ya. Kalau di sini kayak caingkling ya? Caingkling, gasing, ya itu bisa. Olahraga tradisional, apa yang lebih ke tradisional? Kita ada di daerah mana ya? Serampungan apa yang main pakai apa perahu atau apa ya? Iya, benar-benar. Itu bisa untuk masuk di olahraga tradisional. Apalagi tadi teknologi tradisional banyak. Zaman dulu sebelum ada, mungkin kita ada gilingan beras, kita ada yang namanya isaran ya. Nah, itu kan tradisional. Cara buat kopi juga tradisional. Betul. Terus ada lagi seni. Kalau seni banyak sekali seni, dari mulai tari, mulai musik, teater tradisional, kita punya dul muluk ya, dan sebagainya. Dan lagi bahasa.
bahasa ini yang luar biasa karena di Sumatera Selatan ini Ada banyak berapa sekali nih, bahasa Bude? pengakuan ya. Karena banyak suku bangsa akhirnya menelurkan juga berbagai macam bahasa gitu. Berarti Sumatera Selatan juga termasuk yang punya bahasa paling banyak ya, Bude ya? Iya, kayak sekali kayak kita Palembang. Coba kita jalanlah ke Musirawas sana, Musirawas Utara. Sudah Sudah berapa berapa? bahasa yang di Iya, situ? Kita betul-betul. ke Oku Selatan. Heeh. Oku Selatan itu ada bahasa Dayak ya, bahasa apalagi Komreng ada di Hmm. situ dan yang lain-lainnya. Jadi memang sangat kaya Sumatera Selatan ini dengan budayanya Betul. begitu. Nah, nih Bude soal kemajuan apa namanya kemajuan kebudayaan lagi nih Hmm. Bude. Pengembangannya nanti ke depannya untuk kemajuan kebudayaan ini seperti apa Bude? Nah, seharusnya objek pemajuan kebudayaan yang kita punya supaya tidak hilang, kita harus lindungi ya. Hmm. Harus dilestarikan itu dengan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Seperti apa dilindunginya? Kita seperti contohnya kita upayakan untuk penetapan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Iya. Sumatera Selatan. Nah, setelah ditetapkan, what's next? Apakah hanya sekedar ditetapkan, terus tidak kita apa-apain, Betul. lama-lama hilang juga. Iya. Nah, supaya lebih bermanfaat setelah ditetapkan, itu akan kita kembangkan, kita manfaatkan. Mungkin kalau dia seni, bagaimana bahwa seni ini bisa berdampak juga ekonomi terhadap pelakunya. Betul, betul. Kalau itu makanan, bagaimana makanan ini selain makanan nanti akan lestari, dia juga termanfaatkan oleh Lingkungan sekitar. masyarakatnya Iya. begitu. Nah, itu supaya kita tidak kehilangan objek kemajuan kebudayaan kita, di antaranya begitu. Ini buat sobat budaya nih Bude. Bagaimana nih Angga minta pendapat Bude ya. Bagaimana masyarakat bisa membantu atau berperan serta untuk memajukan kebudayaan Sumatera Selatan, Bude? Ya, masyarakat sebagai pemangku kebudayaan sebenarnya justru di pundak mereka lah untuk pelestarian kebudayaan ini. Karena mereka yang punya budaya kan, supaya budaya ini tidak hilang, mereka tetap harus menjaganya. Dan bagaimana cara menjaganya? Ya kita lakukan dalam keseharian. Ini contoh ada di Pali ya, ada namanya Desa Tempirai. Begitu. Dari penelitian kawan-kawan di Potlot itu bahwa di sana Sasa Tutur tuh hidup sangat subur itu dan biasanya dari perempuan. Bagaimana? Karena perempuan di saat dia berkebun, saat dia mencarikan, dia mendendangkan syair-syair yang disebut juga dengan tradisi lisan atau sastra tutur. Nah, dengan cara begitu kan ini akan lestari. Atau ada kita di desa-desa itu mendendangkan anak, menirukan anak dengan sastra tutur juga. Ya, atau ada serambi namanya atau dundai apapun ya. Jadi kalau dundai itu biasanya mantra ya, maaf kalau yang untuk menidurkan ataupun namanya juga sastra tutur. Itu kan isinya selain nyanyian bahwa itu juga ajaran. Doa juga ya kan. Dan doa supaya anak itu nanti tumbuh sehat, menjadi yang baik, anak yang berakhlak mulia kan begitu. Ini kan harapan orang tua yang dimunculkan dalam bentuk dendang ya atau sastra tutur dan ini juga salah satu itu bentuk pelestarian begitu. Jadi sebenarnya juga dimulai dari masyarakat itu sendiri supaya kebudayaan kita itu tidak hilang. Betul. Nih Bude kan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Sudpar Provinsi Sumatera Selatan, juga mungkin sebagai bisa dibilang pengamat kebudayaan ya Bude. Bagaimana nih peran serta para pemuda yang ada di Sumatera Selatan sampai sejauh ini Bude? Saya pikir sekarang juga anak-anak muda juga sudah mulai ya, mulai Aware gitu ya. aware dengan tradisi kita. Contohnya kayak senjang. Kalau dulu mungkin senjang ini hanya yang orang tua-tua saja mungkin yang mengembangkan senjang. Tapi sekarang kita juga lihat bahwa anak-anak muda kita beri tugas untuk melakukan atau menyanyikan senjang. Mereka dengan semangat mengerjakannya. Kita adakan lomba senjang, anak-anak muda juga banyak ikut. Berarti ya itu berarti kan mereka antusias dengan apa yang kita punya, dengan yang mereka miliki juga begitu. Seperti halnya teater begitu. Anak-anak muda di sekolah-sekolah juga aktif ya dengan teater. Nah, sekarang kita coba munculkan untuk tahun ini nanti teater ini teater tradisional yang kita munculkan, yaitu Dulmuluk supaya mereka lebih betul. Ya karena selama ini Dulmuluk dilakoni oleh orang-orang tua yang sudah istilahnya ya itu saja gitu. Alih gendernya agak susah begitu. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana seni tradisi ini juga digemari oleh anak-anak muda. Nah, kita mulailah dengan dari
sekolah, teater sekolah, Oke. gitu. Saya juga dapat info nih, Bude kemarin kan juga membawa kawan-kawan senjang ya, Ya, yang muda-muda ke Istana Negara nih, Sobat Budaya. Itu luar biasa sekali ya, Bude ya. iya, itu kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali begitu. Betul. Bagaimana kita bisa menampilkan tradisi lisan kita atau sastra tutur kita yaitu senjang ke istana begitu. Mengenalkan kepada masyarakat luas di sana ya, bukan hanya masyarakat Indonesia, soalnya ada juga tamu-tamu negara yang lain yang datang begitu. Lalu bagaimana animonya, Bu? Dan mereka sangat tertarik begitu, dan ya? karena ini sesuatu yang mungkin Baru. baru dengan bahasa yang mereka mungkin tidak paham, tapi dengan musik yang easy listening dan menarik untuk goyang, akhirnya juga mereka ikut datang untuk ikut bernyanyi dengan senjang itu gitu. Dan ini yang luar biasa karena menyanyikan anak-anak muda begitu itu. Betul. Wah, keren sekali nih. Nih Bude, Sobat Budaya, ini adalah satu anugerah yang luar biasa ya, prestasi penting tertinggi yang didapatkan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Nah Bude, harapannya nih untuk mempertahankan supaya ini bisa kita dapatkan kembali ataupun nanti bisa kita tingkatkan, ini seperti apa Bude? Ya, kalau kami berharap bahwa untuk tahun ini kebudayaan akan lebih lagi tentunya. Ya, kalau tahun kemarin kita mendapatkan AKI, tahun ini mungkin kita akan mendapatkan prestasi lebih lagi begitu. Mungkin warisan budaya tak benda kita untuk tingkat nasional penetapannya lebih dari yang tahun kemarin. Dan mungkin kita juga akan bisa muncul lagi untuk cagar budaya nasional begitu. Dan untuk AKI mungkin kalau kategori pemerintah daerah karena kita sudah dapat tahun kemarin, mungkin tahun ini nggak bisa dapat lagi, kita mencoba untuk memunculkan kategori yang lain supaya kita bisa raih juga AKI untuk kategori yang lain. Ya, itu harapan kami di bidang kebudayaan. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan euforia AKI saja, tapi kita tetap berlanjut untuk kerja-kerja kebudayaan kita. Baik, nah ini untuk pekerja budaya sendiri ataupun para pencinta budaya nih, Bude ada masukankah atau memberikan sedikit wejangan seperti itu? Wejangan, nggak, yang jelas untuk kita yang bekerja di bidang kebudayaan, kita jangan putus asa, jangan patah arang dengan yang kita lakukan gitu. Kita tetap harus semangat, apapun yang terjadi itu tugas besar kita, bahwa untuk memajukan kebudayaan memang bukan hal yang mudah, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi begitu? Karena kebudayaan merupakan identitas yang harus kita jaga dan kita perjuangkan untuk selalu tetap eksis begitu. Kenapa? Karena kebudayaan ini adalah bagian dari kehidupan kita, dan kalau maju budaya tentunya kita akan bahagia, atau maju budaya Indonesia bahagia. Wah, keren sekali. Tepuk tangan nih, maju budaya Indonesia bahagia. Memang karena budaya kan termasuk nyanyi juga budaya. Karena nyanyi itu bikin kita happy juga. Iya, betul. Banyak bagian dari kebudayaan sekali, itu. Betul sekali. Baik, Bude Cahyo, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan nih ke depannya ya, Sobat Budaya, Sumatera Selatan akan mendapatkan prestasi-prestasi bidang kebudayaan lainnya ya, luar biasa. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bincang Budaya bersama dengan Angas Larga. Sampai jumpa.